Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama saya Kak Sunsun. Kali ini kita akan belajar limit bagian limit tak tentu tahingga per tahingga. Nah, bentuknya itu biasanya pecahan. Jadi untuk soal yang pecahan dengan limit tahingga, caranya kita bagi dengan X pangkat tertinggi. Nah, sebelum kita masuk ke soal dibagi dengan X pangkat tertinggi, kita harus belajar dulu gimana pembagian dengan X pangkat tertinggi. Misal ada X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 5. Pangkatnya sama kan, atas bawah. Berarti hasilnya ini tinggal kita coret. Habis. Pembagian kalau kita coret bukan jadi 0 ya, tapi 1. Atau bukan jadi menghilang, gak ada angkanya sama sekali. Hasilnya adalah 1. Jadi kalau misalkan di sini adalah 3x pangkat 5, ini 2x pangkat 5, berarti hasilnya adalah 3/2. Gitu. Ini x pangkat 5. 3x pangkat 5 per 2x pangkat 5 hasilnya 3/2. Jadi dicoret pangkat yang samanya. Sekarang kalau misalkan ketemu soal, karena kita bagi dengan pangkat tertinggi, kemungkinannya tuh cuman ada 2. Pangkatnya sama atau pangkat bawah lebih besar. Pangkat di penyebut lebih besar. Misalnya 3x pangkat 5 per 2x pangkat 6. Ini ya, nggak mungkin atasnya 6, bawahnya 5. Kenapa? Karena kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kalau lebih besar pangkat yang bawah, berarti harus gimana? Kan di sini x-nya mendekati tahingga ya, limit x mendekati tahingga. Artinya x di sini kan tahingga. 3 kali tahingga pangkat 5 per 2 kali tahingga pangkat 6. Lebih besar mana? Lebih besar yang bawah kan? Jadi angka yang di atas dibagi dengan yang di bawah besar sekali, artinya ini hasilnya adalah 0. Jadi untuk setiap soal dengan X tahingga, pangkat tertinggi ada di bagian penyebut atau bawah, hasilnya sudah pasti 0. Oke, kita lanjut pembahasannya di contoh soal ya. Contoh soal 1, limit fungsi x kuadrat min 5x plus 2 per 2x kuadrat plus x min 4 untuk x mendekati tahingga ya. Berarti langkah pertama bagi tiap suku dengan pangkat tertinggi. Di sini ada x kuadrat 5x plus 2. Ini x-nya pangkat 2, ini pangkat 1, yang ini nggak ada x. Kalau nggak ada x itu sebenarnya x-nya tuh pangkat 0. Jadi misalnya 2x pangkat 0. Berapapun pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi di sini 2 kali 1 sama dengan 2. Gitu. Jadi 2 ini pangkat X pangkat 0 ya. Berarti di sini yang pangkat tertinggi adalah X pangkat 2. Oke, kita cek juga bagian penyebutnya. Jadi harus dilihat pangkat tertinggi itu atas bawah ya. Ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 juga. Ini kan pangkat 1, ini X pangkat 0. Oke, jadi pangkat tertinggi adalah X pangkat 2. Kita langsung bagi dengan pangkat tertinggi masing-masing sukunya. Jadi limit x mendekati tahingga x kuadrat per x kuadrat minus 5x per x kuadrat plus 2 per x kuadrat. Per di sini 2x kuadrat kita bagi juga dengan x kuadrat.
X-nya kita bagi dengan X kuadrat juga. Min 4-nya kita bagi dengan X kuadrat juga. Nah, ini langsung kita hitung ya. Tadi di materi kita udah sempat bahas kalau dibagi dengan pangkat tertinggi, terus pangkat di bawahnya atau penyebutnya itu lebih tinggi daripada yang di pembilang atau atas, hasilnya udah pasti 0 ya. Jadi ini ini langkah pertama, keduanya langsung dihitung. Ini kan habis ya, X kuadrat habis. Kalau habis bukan berarti jadi 0 atau enggak ditulis sama sekali, tapi hasilnya adalah 1. Terus ini pangkat tertinggi ada di bagian bawah, penyebut berarti 0. Ini sama, berarti 0 juga per sama. Nah, X kuadrat berarti tinggal coret yang samanya, sisanya itu adalah hasilnya 2. Ini lebih tinggi yang di penyebut berarti 0. Ini juga sama 0. Nah, ini udah selesai, tinggal dihitung 1/2. Ini adalah jawabannya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari sini, kalau misalkan hasil dari pangkat tertinggi yang di pembilang sama di penyebut itu sama pangkat tertingginya, jawaban akhirnya itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi, pembagian dari koefisien pangkat tertinggi. Ini kan pangkat tertingginya 2, ini juga 2. Berarti kita tinggal lihat koefisiennya aja, depannya aja. Ini 1, ini 2 kan. Nah, hasil akhirnya adalah 1/2. Sama. Jadi kalau misalkan di sini angkanya adalah 5x kuadrat, di sini 2x kuadrat, hasilnya adalah pasti 5/2 gitu. Jadi ini kesimpulannya ya. Kalau ada X AX pangkat M, ini plus minus apa, terus dibagi PX pangkat M juga. Ini M yang dimaksud adalah sama ya, atas sama bawah. Jadi kalau pangkatnya sama, berarti hasilnya adalah A/P. Koefisiennya aja. Gini. Selalu ya, pangkat tertinggi atas sama dengan pangkat tertinggi bawah atau pangkat tertinggi atas, pembilang dengan pangkat tertinggi penyebut sama, artinya kita tinggal bagi koefisien dari pangkat tertingginya saja. Ini kesimpulannya dari contoh soal 1. Kita punya rumus baru ya, rumus cepatnya. Jadi kalau PG pakai aja ini langsung. Contoh soal 2, limit fungsi 3x kuadrat plus x min 4 per x pangkat 3 plus 5x minus 2. Untuk x mendekati tak hingga. Nah, karena ini tak hingga, berarti udah pasti ya langkahnya bagi tiap suku dengan pangkat tertingginya. Kita cek, ini x pangkat 2, pangkat 1, ini pangkat 0. Tadi udah dijelasin di contoh soal sebelumnya ya. Jadi yang lupa bisa cek di materi sebelumnya, di contoh soal sebelumnya. Oke, jadi pangkat tertinggi di bagian pembilang adalah pangkat 2. Di bagian penyebut, pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Ini kan pangkat 1, ini pangkat 0. Oke.
Jadi kita bagi dengan X pangkat 3 setiap suku di bagian pembilang dan penyebut. Langkah pertama, kita tulis dulu limit X mendekati tak hingga. Nah, kita bagi langsung 3X kuadrat per X pangkat 3 tambah X per X pangkat 3 minus 4 per X pangkat 3 per X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 5X per X pangkat 3 minus 2 per X pangkat 3. Jadi setiap suku dibagi dengan X pangkat tertinggi. Ini udah. Nah, ini kan lebih besar yang mana? Lebih besar pangkat di penyebut ya. Artinya hasilnya adalah, kita hitung, ini 0, ini juga 0, ini juga 0. Karena lihat, pangkat tertingginya X pangkat 3 ada di bagian penyebut. Kalau ini kan sama, X pangkat 3 bagi X pangkat 3, berarti sisa 1 ya, per 1. Tambah, ini lebih besar yang bawah pangkatnya, berarti 0, ini 0 juga. Nah, hasilnya itu adalah 0 per 1. 0 per 1 itu adalah 0. Berapapun, kalau 0 dibagi angka, 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Oke. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan juga kalau misalkan pangkat tertinggi ada di bagian penyebut, itu hasilnya udah pasti 0. Jadi AX pangkat M plus minus apa ya? Ini mau sepanjang apapun yang kita lihat, cukup pangkat tertingginya saja. Kita misalin di sini M per PX pangkat N. Kenapa kita bedain? Supaya ketahuan nih, ini angkanya sebenarnya beda, itu ya. Dengan syarat, ya ini tulis dulu, plus minus apa terserah ya. Dengan syarat M-nya itu lebih kecil dari N. Jadi N-nya yang harus lebih besar daripada M-nya. Pangkat yang paling besar ada di bagian penyebut, hasilnya otomatis 0. Jadi ini sama dengan 0 ya, dengan syarat ini M-nya harus lebih kecil dari N, atau N-nya lebih besar dari M. Jadi kalau di sini 5, di sini 7, nah itu maksudnya. Di sini 3, di sini 4. Jadi lebih besar yang bawah ya, yang di penyebut, hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 1 per 0, itu adalah tak hingga. Kenapa tak hingga? Di sini kalau kalian punya angka misalnya 1 dibagi 0, itu hasilnya kenapa tak hingga? Jadi angka besar dikurangi angka yang kecil, itu hasilnya adalah tak hingga. Kenapa tahu ini kecil? Anggap aja kalau 1 dibagi 0,5. 0,5 itu kan 5 per 10. 5 per 10 atau 1 per 2. Nah, 1 dibagi 1 per 2 itu kan sama dengan 1 kali 2 per 1 kan. Sekarang 0 ini kita anggap misalnya 0,00000 berapa, itu hasilnya pasti besar banget kan. Kalau kita buletin, ini hasilnya adalah 0 sekian. Kalau kita buletin 0 kan, 1 dibagi 0 saking kecilnya, itu hasilnya makanya tak hingga. Itu
Karena ini 1 dibagi setengah aja, dibagi 0,5, hasilnya kan jadi lebih besar kan. Apalagi ini kalau 0 gitu. Nah, kita tarik kesimpulan kalau X pangkat tertingginya ada di pembilang ya. Jadi kalau ada AX pangkat M plus apalah gitu ya, atau minus apa, yang pasti M adalah pangkat tertinggi di pembilang per PX pangkat N itu pangkat tertinggi di penyebut, sisanya mau angka berapapun gak masalah. Ini hasilnya kalau M-nya lebih besar daripada N-nya, maka hasil ini adalah tak hingga. Ada syaratnya ya, harus lebih besar dari N-nya. M lebih besar dari N. M itu apa sih? Ini permisalan aja. Jadi di pembilang pangkat tertingginya dianggap M, di penyebut pangkat tertingginya dianggap N gitu. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.